Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah singkat ini, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tahun ini kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya mempunyai sejuta keistimewaan dan ketamaan bagi umat muslim. Oleh karena itu, tidak heran jika pada bulan ini intensitas ibadah umat muslim semakin meningkat, baik dengan lebih serius lagi menunaikan kewajibannya agama maupun rajin mengamalkan ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menyampaikan bahwa saat tiba bulan Ramadan, umat muslim didorong untuk memperbanyak ibadah, sebab
pahala amal kebaikan di dalamnya mendapat balasan berkali-kali lipat. Dalam satu hadis diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mali bani adama yudha'aful hasana asyru amsalihha ila sab'mi at-tifi qala Allahu azza wa jalla illa sawma fa innahu liwa'ana ajribih ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli li so ini farhatu indafi artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu amal kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu adalah bagiku, dan akulah yang membalasnya, sebab dia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karenaku. Dan bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, azzakumullah. Ada 3 hal besar yang Allah janjikan untuk umat muslim saat Ramadan tiba, yaitu rahmat dan balasan surga. Rasulullah pernah bersabda, awalu sahri Ramadana rohmah wa awsatuhu maghfirah wa ajirohu iku minan nar. Artinya, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Ibnu Huzaimah. Pertama adalah rahmat. Rahmat merupakan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Berkat rahmat inilah kelak umat muslim mendapat ampunan di akhirat dan memperoleh surga. Bahkan dikatakan bahwa rahmat merupakan penentu nasib seseorang kelak di hari akhir. Boleh jadi orang rajin beribadah, tapi jika belum meraih rahmat dari Allah, ia tidak mendapat jaminan masuk surga. Meski demikian, bukan kita meremehkan ibadah dengan alasan mengandalkan rahmat. Karena penyebab rahmat sendiri adalah ketaatan seorang hambanya kepada Allah. Berkaitan dengan ini, ada kisah menarik tentang seorang hamba taat yang sepanjang hayatnya digunakan untuk beribadah. Tapi ia masuk surga bukan sebab ibadahnya itu, melainkan karena anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini disampaikan Syekh Abdul Laits As-Samarqandi dalam Tabihul Ghafilin dengan mengutip riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya. Dikisahkan sekali waktu malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menegaskanku engkau menjadi nabi. Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut beribadah selama 500 tahun di atas gunung." Ringkas kisah, hamba itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawanya dalam keadaan sujud, dan jasadnya tetap utuh sampai tiba hari kiamat. Doanya dikabulkan. Begitu di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Hambaku, engkau aku masukkan surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangkal. Seharusnya protes dia. Yang membuat masuk surga adalah ibadahnya, yang ratusan tahun itu bukan rahmat Allah. Setelah ditimbang, ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadah tersebut. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, hamba itu mau mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar dan bisa membuatnya masuk surga. Ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Abu Laits As-Samarqandi Tanbihul Ghafilin. Ma'asyiral muslimin, keutamaan Ramadan berikutnya adalah maghfirah atau ampunan Allah.
Sebagai manusia tentu sadar diri bahwa kita memiliki banyak dosa yang kiranya semakin hari semakin bertambah. Sebab berbuat salah dan dosa merupakan fitrah manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khoto'u wa khairul khotoni nattawabun." Artinya, setiap anak manusia pasti berbuat salah dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa kita sebagai manusia tidak bisa terbebas dari dosa. Tidak peduli itu rakyat biasa atau penjabat, seorang awam atau akmawan, santri ataupun kiai. Semua pasti memiliki dosa, hanya yang membedakan kita semua adalah siapa yang mau mengakui dosa-dosanya dan berbuat taubat kepada Allah. Pada momen Ramadan ini, Allah menjanjikan limpahan ampunan bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Oleh karena ini, jangan sia-siakan kesempatan emas yang hanya datang 1 bulan dalam setahun. Ma'asyiral muslimin, azzakumullah. Keistimewaan yang Allah janjikan saat Ramadan berikutnya adalah balasan surga bagi hamba-hambanya yang taat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iza ja'a Ramadana kutihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nari wa suffitish syayatin." Artinya, ketika Ramadan tiba, dibuka pintu-pintu surga, ditutuplah pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis di atas, Syekh Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan, maksud dibukanya pintu surga merupakan simbol imbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sementara dibelenggunya setan merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin, sekian khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa melalui Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan maksimal, sehingga bisa meraih ampunan, rahmat, dan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim. Wa'lamu annallaha amarakum bimardi azimin, amarakum bis sholati was sholami ala nabiyihil karim. Qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firril muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyatihum wal amwat wal waba wal fahsya wal munkaro wal baqya wal baq wa yusuyufal muhtalifata wasyadai wal mihan matoharo minha wa ma batona min baladina haza hossota
wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallah hayamuru bil adli wal ihsani wa itaizil kurba yang wa anifahsya iwal mungkar ya'izukum la'allakum tazakkarun. Zakurullahal azima yazkurkum waladzikrullahi akbar. Sadaqallahul azim.